Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi untuk sama-sama belajar. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bentuk dan fungsi bagian dari tubuh hewan dan tumbuhan, hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup makhluk hidup dan upaya pelestariannya. Baik, sebelum kita membahas tentang apakah siklus hidup itu dan seperti apa, ada baiknya kita coba menelusuri dulu apakah kira-kira agama kita yaitu Islam itu juga berbicara, juga mengajarkan tentang siklus kehidupan ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita sama-sama buka Al-Quran dulu yuk. Di surah Al-Ankabut ayat 19 dan 20 ini, Allah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya kembali. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, kita bisa melihat di ayat berikutnya, yaitu di surah Al-Hajj ayat 5, di mana ayat ini lebih menceritakan kepada bagaimana proses penciptaan manusia, di mana manusia itu telah dijadikan oleh Allah dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah yang membentuk menjadi segumpal daging yang sempurna. Nah, kemudian Allah menetapkan di dalam rahim ini beberapa takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian juga ditiupkan nyawa ruh di usia 3 bulan dalam kandungan. Nah, sampai akhirnya kemudian Allah mengeluarkan manusia dari rahim sang ibu dalam dilahirkan menjadi seorang bayi, kemudian berangsur-angsur menjadi besar, dewasa, dan pada akhirnya nanti Allah akan mewafatkan pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, inilah mungkin penciptaan manusia kalau dalam bisa kita lihat dalam Al-Quran. Ya, jadi dari dua ayat tersebut di atas, ini sangat jelas bahwa ternyata memang ini benar-benar menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Semua hal yang terjadi di bumi ini semuanya sangat sempurna diatur di dalam Islam, diatur di dalam Al-Quran. Termasuk diantaranya adalah bicara tentang siklus hidup, tentang makhluk hidup. Jadi di sini nanti kita akan belajar tentang seperti apa siklus hidup yang terjadi pada makhluk hidup. Di antaranya adalah bagaimana fase hidup manusia, kemudian siklus hidup hewan, juga ada siklus hidup tumbuhan. Pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya siklus hidup itu, atau mungkin disebut dengan daur hidup? Ya, siklus hidup atau daur hidup adalah tahap perkembangan makhluk hidup yang lahir atau menetas, kemudian membesar, berkembang biak, menghasilkan keturunan, dan seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan siklus hidup. Nah, gambar ini menunjukkan bagaimana siklus hidup manusia, ya, dimana dia dari seorang anak kecil yang belum bisa berjalan, kemudian berkembang sampai akhirnya di gambar ini terlihat
seorang kakek-kakek yang bisa jadi ini adalah fase kehidupan dari si anak kecil yang tadi belum bisa jalan. Dan bicara tentang fase hidup manusia, ini seperti yang di awal tadi sudah dijelaskan di surah Al-Hajj ayat 5 tentang bagaimana proses penciptaan manusia yang dia diciptakan dari tetes mani sampai nanti pada akhirnya manusia akan diwafatkan. Bisa jadi diwafatkan pada usia anak-anak atau bisa jadi diwafatkan sampai pada usia yang sudah sangat tua renta. Nah, semua peristiwa, semua fase kehidupan manusia ini sesungguhnya bisa jadi pelajaran untuk kita semuanya tentang bagaimana ini menunjukkan tentang betapa besar kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Siklus berikutnya adalah siklus yang terjadi pada hewan. Nah, secara umum siklus hidup pada hewan ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hewan yang mirip sekali dengan induknya, baik pada saat dilahirkan, ketika dia sudah mulai besar sampai dia menjadi hewan yang dewasa. Nah, ini kita bisa lihat contohnya pada daur hidup kucing. Nah, yang berikutnya adalah hewan yang berbeda dengan induknya dalam perubahannya. Nah, ini di sini kita bisa lihat ada daur hidup katak ya, di mana katak ini mengalami metamorfosis yang sempurna. Bagaimana dia awalnya telur, kemudian menjadi berudu, cebong, dan sampai di tahap berikutnya nanti akan menjadi katak dan kemudian bertelur dan seterusnya, akan terus mengalami siklus yang berkelanjutan. Dan bicara tentang siklus hidup hewan, tentu tidak akan terlepas dari bagaimana cara hewan itu berkembang biak, di mana hewan ini dikelompokkan menjadi dua. Ada yang dia cara berkembang biaknya dengan melahirkan anaknya, seperti kambing, kucing, paus, lumba-lumba, kelelawar, dan binatang yang lainnya. Nah, kemudian ada juga hewan yang cara berkembang biaknya itu dengan bertelur, seperti katak, ayam, ulat, dan yang lain-lainnya. Setelah sebelumnya kita tadi dijelaskan tentang bagaimana perubahan bentuk hewan, apakah mirip atau tidak dengan induknya, kemudian juga cara berkembang biaknya dengan bertelur atau beranak. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang metamorfosis atau perubahan bentuk hewan secara bertahap menjadi dewasa. Nah, metamorfosis ini ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna adalah perkembangan yang dialami oleh pada umumnya serangga dan amfibi ya, di mana serangga dan amfibi ini melewati 4 tahapan dalam perkembangannya, yaitu ada telur, pertama ada telur, kemudian dari telur itu nanti berkembang jadi larva atau nimfa, kemudian pupa, dan terakhir menjadi imago atau dewasa. Nah, hewan apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna ini bisa kita lihat pada kupu-kupu, katak, lalat, nyamuk, juga ada lebah. Ya, ini adalah contoh-contoh hewan yang
mengalami metamorfosis sempurna. Nah, berikutnya adalah metamorfosis tidak sempurna, yaitu perkembangan hewan yang dia tidak mengalami perubahan pada struktur tubuhnya dengan sempurna. Nah, jika di metamorfosis sempurna, itu hewan mengalami 4 tahapan. Nah, kalau di metamorfosis tidak sempurna, hewan hanya melewati 3 tahapan, yaitu telur, kemudian larva atau nimfa, langsung menjadi imago. Jadi ada bagian yang dilewati, yaitu pupa. Nah, hewan apa saja yang termasuk dalam metamorfosis tidak sempurna? Itu ada belalang, kecoa, ayam, kucing, capung, rayap, jangkrik, dan yang lainnya. Ini adalah tentang metamorfosis. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ada kupu-kupu, lalat, katak, dan nyamuk. Nah, di gambar ini bisa kita lihat bagaimana sih proses siklusnya itu seperti apa. Nah, untuk kupu-kupu nih, kupu-kupu nih kepompong. Dari kepompong kemudian jadi kupu-kupu muda, kupu-kupu dewasa. Dari kupu-kupu dewasa dia akan bertelur. Setelah bertelur nanti akan berubah jadi ulat. Setelah ulat nanti balik lagi jadi kepompong. Dari kepompong nanti akan jadi kupu-kupu muda. Dan seterusnya akan terus berputar mengalami siklus tersebut. Ya. Demikian juga lalat. Lalat pun juga sama, dari larva kemudian berubah jadi pupa. Setelah itu jadi lalat, setelah jadi lalat dia akan bertelur, telurnya akan berubah jadi larva dan akan terus berputar. Nah, demikian juga katak dan nyamuk. Katak dan nyamuk juga mengalami siklus yang sama. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya tentu agar spesies ini tidak punah, tetap keberadaannya tetap ada di muka bumi ini. Jika di slide sebelumnya sudah dijelaskan tentang bagaimana tahapan perkembangan pada beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, nah di slide ini dijelaskan tentang bagaimana metamorfosis pada beberapa hewan yang tahapannya tidak sempurna. Nah, di sini ada beberapa contoh hewan ya, ada ayam, ada jangkrik, dan ada rayap. Nah, satu contoh nih yang di ayam. Nah, ayam ini berawal dari di sini digambarkan dari telur ya, kemudian telur menetas. Nah, setelah telur menetas dia akan mengalami tahapan perkembangan kedua yaitu menetas menjadi seekor anak ayam. Nah, berikutnya dia akan berkembang menjadi ayam dewasa. Nah, ketika ayam dewasa ini dia nantinya ketika dia punya kemampuan untuk melakukan reproduksi, maka untuk ayam betina dia akan bisa menghasilkan telur. Nah, dari telur itu kemudian akan mengalami daur hidup seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, seterusnya seperti itu, daur hidup yang terjadi pada ayam. Nah, demikian juga jangkrik dan rayap. Jangkrik dan rayap juga sama, hanya mengalami 3 tahapan ya. Telur, kemudian setelah telur menetas menjadi lalat kecil ya. Jangkrik kecil, maaf. Setelah jangkrik kecil dia perkembangan selanjutnya dia akan menjadi jangkrik dewasa dan seterusnya seperti itu, siklusnya sama. Demikian juga yang terjadi pada rayap. Selanjutnya adalah siklus hidup tumbuhan. Mungkin kita suka bertanya-tanya, seperti apa sih tumbuhan itu mengalami siklus hidup? Baik, sebelum nanti penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana tahapannya, ada baiknya kita terlebih dahulu
tahu klasifikasi tentang siklus hidup yang terjadi pada tumbuhan. Ya, secara umum tumbuhan itu dikelompokkan ke dalam tiga ya. Ada tiga kelompok tumbuhan terkait dengan siklus hidup ini. Yang pertama adalah tumbuhan anual, yaitu tumbuhan yang dapat melengkapi satu siklus hidupnya hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ya, jadi agak pendek siklus hidupnya. Nah, ini bisa kita temui pada tanaman seperti padi, jagung, gandum, dan pisang. Nah, yang kedua adalah kelompok tumbuhan bilenial, yaitu tumbuhan yang dapat melengkapi siklus hidupnya dalam waktu 2 tahun. Ya, contohnya pada tanaman lobak, wortel, dan beet. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah tumbuhan perennial, yaitu tumbuhan yang dapat melengkapi siklus hidupnya dalam beberapa tahun. Ya, biasanya ini kita temui pada tanaman-tanaman seperti mangga, jambu, rambutan, kelapa, dan beberapa jenis tumbuhan yang lainnya. Inilah contoh dari siklus tumbuhan. Ya, di sini ada dua contoh tumbuhan, yaitu kacang hijau dan apel. Nah, ini mewakili dua klasifikasi tadi, di mana kalau kacang hijau ini termasuk dalam tumbuhan anual, sementara kalau apel adalah tumbuhan perennial. Nah, untuk kacang hijau, siklusnya diawali dengan biji, kemudian biji ketika kita tanam itu akan mengalami tahapan berikutnya, yaitu menjadi kecambah, kemudian makin besar akan menjadi tanaman, dan pada saat tanaman itu sudah besar, dia akan menghasilkan bunga dan akhirnya berbuah dan menghasilkan biji. Nah, dari biji ini akan mengalami tahapan-tahapan seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, demikian juga pada apel. Apel termasuk tumbuhan berbiji. Dia dari biji ketika dia ditanam akan berikutnya dia akan menjadi tunas. Dari tunas dia akan mengalami perkembangan menjadi tanaman yang dewasa. Nah, ketika tanaman sudah besar, dia juga akan berbunga, berbuah, dan menghasilkan biji yang itu nanti akan menjadi tunas baru. Nah, demikian tadi penjelasan tentang beberapa siklus yang terjadi pada makhluk hidup, baik itu hewan, manusia, maupun tumbuhan. Nah, persoalannya berikutnya adalah bagaimana cara menjaga kelestarian makhluk hidup ini agar keberadaannya tetap ada sampai mungkin nanti sampai pada hari kiamat nanti. Nah, untuk manusia ketika ingin menjaga kelangsungan hidupnya, mempertahankan keturunannya tentunya melalui pernikahan. Nah, kemudian kalau tumbuhan dan hewan, ini ada beberapa cara agar dua makhluk hidup ini bisa tetap kelangsungan hidupnya tetap terjaga. Yang pertama dengan cara membudidayakan hewan dan tumbuhan yang langka. Kedua, membangun cagar alam dan suaka marga satwa. Ketiga, melakukan reboisasi. Keempat, tidak melakukan penebangan hutan secara liar. Berikutnya adalah tidak menggunakan pakaian dari bagian tubuh hewan yang dilindungi. Dan terakhir adalah melibatkan peran serta masyarakat untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan tersebut. Baik, mungkin ini saja yang bisa Bugianti sampaikan.
Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mungkin dicukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أتينا لنهدي تحايا القلوب بلحن شجين وشدو طروب. أتينا أيا ضيء أقمارنا وكل معاني الإخاء تدوب. لأنت كزهر بطر شذاه وغيم عطاه نقيا عدوب ونجم يفوق الدنا آلقا فيجلو ضياه ظلام الدروب. لأنت كزهر بعطر شداه وغيم عطاه نقيا عدوب ونجم يفوق الدنا آلقا فيجلو ضياه ظلام الدروب. فيجلو ضياه ظلام الدروب. أتينا لنهدي تحايا القلوب بلحن شجين وشدو طروب. أتينا أيا ضيء أقمارنا وكل معاني الإخاء تذوب. ففيك تناهت جميل خصال عطاء وحب وسعي دؤوب. وللخير دوما مددت يدا فأعطت بعيدا وأهدت قريب. فأعطت بعيدا وأهدت قريب. سندعو لك بالجنان مقاما بكل الرجاء إلها مجيب. سندعو لك بالجنان مقاما بكل الرجاء إلها مجيب. بكل الرجاء إلها مجيب. بكل الرجاء إلها مجيب. بكل الرجاء إلها مجيب. بكل